Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Nah, tarikan kartu tarot kali ini untuk membaca bagaimana energi dia seseorang yang sampai saat ini masih kamu tunggu, masih kamu nanti-nantikan kehadirannya ya. Nah, tapi sebelum Mari memulai seperti biasa, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Kita lihat dulu bagaimana keadaannya dia sekarang ya. Oke, ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya. Jika kamu bertanya-tanya, dia masih mikirin aku nggak ya Cia sampai saat ini? Saya rasa di situ ya masih sering kamunya terfikir-fikir oleh dia, terutama di belakangan hari ini ya, di belakangan waktu ini gitu. Bahkan kalau kayak ya rasa rindu ya, bukan hanya terfikir penasaran kamu lagi ngapain ya, kamu lagi sama siapa ya, udah kayak gimana hidupnya kamu saat sekarang ya. Bukan hanya rasa penasaran yang seperti itu ya, tetapi juga di sana Mari lihat ada tambahnya rindu memang ya, ingin bertemu sama kamu gitu ya, ingin ketemu. Kalau bisa itu tuh sesegera mungkin ya, adalah terjadi pertemuan di antara kalian berdua, walaupun dia harapkan pertemuan itu tuh bukan hasil dari usahanya dia, kayak seolah-olah semesta turun tangan gitu ya, katakanlah ya, membuat kalian misalnya tiba-tiba ketemu di pasar gitu ya, pertemuan yang tidak disangka-sangka, pertemuan yang tidak diduga-duga, pertemuan yang tidak dengan disengaja gitu loh ya. Karena kalau dia mau datang ke kamu, ngedeketin kamu, saya rasa hal itu tuh masih kok agak berat ya bagi dia. Jadi kok kayaknya lebih berat ingin mensengajakan berjumpa dengan kamu daripada harus menahan beban merindukan dirimu gitu ya. Jadi masih lebih enteng, masih lebih mudah lagi jika sebatas merindu-rindu saja, sakit karena rindu gitu ya, daripada harus capek dan menanggung segala macam resiko ya ketika mensengajakan berjumpa dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Resikonya apa aja? Ya, mungkin dia kayak ngerasa bahwa kalau dia mensengajakan berjumpa, jangan-jangan kamu sudah tidak mau berjumpa sama dia, kan gitu. Ya, di sana. Jangan-jangan kalau dia sengaja ketuk pintu rumahmu, malah kamu usir dia. Dengan sengaja dia chatting kamu, enggak tahu-taunya chattingannya dia langsung kamu sambut dengan blokiran, katakan gitu ya. Kamu tidak merespon dia, kamu mengabaikan chattingnya dia. Ya, dia tentu takut yang seperti itu ya, nggak kuat dia mendapatkan penolakan dari dirimu gitu ya. Udah mendingan apa aja lah ya, diam-diam di balik selimut ya, di dalam selimut, menahankan rindu ya sambil meneteskan air mata ke kamunya. Nah, kayak gitu ya. Apalagi memang kalau Mari lihat jika dia sudah berumah tangga, karena untuk beberapa ini tuh dia sudah punya istri saat sekarang, dia sudah punya suami untuk saat sekarang gitu ya, atau dia memang sudah bersama dengan seseorang yang akan melanjutkan level relationship ke arah pernikahan gitu ya. Jadi ibaratnya ya mempertimbangkan hal itu juga gitu ya. Nanti kalau dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, nanti dia menghubungi kamu lagi, banyak sedikitnya hubungan kalian akan berdampak gitu ya pada relationshipnya dia yang sampai saat ini tuh ternyata masih baik-baik saja gitu. Jadi jangan apa yang sudah dia miliki yang cukup baik ini tuh bisa tidak lagi dia miliki, bisa dia hancurkan hanya gara-gara dia terhubung dan terkoneksi kembali dengan kamu gitu ya. Kalau dengan kamu kan orang ini tuh kayak ngelihat bisa aja hubungan kalian cenderung itu tuh hubungan yang tidak pasti, bisa untuk dilanjutkan kembali, atau hubungan ini tuh
hubungan yang tidak pasti masa depannya itu tuh akan seperti apa. Katakanlah ya, kalau dia memilih kamu, gitu ya, dia nggak dapat gambaran masa depan hubungan kalian akan bisa jadi hubungan sakinah mawaddah warohmah. Ibaratnya effortnya dia untuk relationship dengan kamu, dia tidak yakin akan dibalas tunai ya dengan hasil yang indah, menggembirakan, menyenangkan, mendamaikan, ya, mensejahterakan gitu ya. Setidaknya untuk saat sekarang dia tidak yakin hal itu tuh bisa terjadi gitu loh. Ya. Nah, apalagi yang sudah dia miliki kehidupan dia sekarang ini tuh, kalau dia hitung-hitung, wah ini udah lebih nyata nih. Aku udah tahu si pasanganku ini tuh seperti apa, kayak gimana sama aku gitu ya. Ya bagaimana kehidupannya aku bersama dengan dia, ya dia sayang kok sama aku, ya dia respect kok sama aku, kami sudah punya anak kok, kami udah tetap bertahan kok sampai saat ini. Nah kayak gitu ya, kamu masih penuh dengan tanda tanya ya, sementara hidup yang sudah dia jalani saat sekarang sudah kayak prediksi-prediksi ke depannya sudah bisa dibaca. Potensi-potensi kedepannya sudah bisa diprediksi, potensi-potensi kedepannya sudah terbaca dengan jelas oleh si dia ini. Nah, makanya di situ lebih cenderung dia masih tetap akan menahan diri kepada kamu, gitu ya. Walaupun ya diam-diam jauh di dalam lubuk hatinya dia, jauh di dalam tumpukan alam bawah sadarnya dia masih ingin terjadi pertukaran energi cinta kasih sayang sama kamunya, gitu ya. Oke, kalian memang mungkin sulit untuk berkomitmen ya, karena ada komitmen issue di pikiran si pasangannya kamu ini ya. Nah, mungkin saja memang ya kalian tidak bisa melanjutkan hubungan kalian ke tahap pernikahan ya tidak bisa bersama selama-lamanya, tapi kok kayak bisa mengetahui ya bahwa kamu masih sayang sama dia, kamu masih cinta sama dia, kamu masih berharap hingga saat ini ke dia, kamu masih menantikan dia ya. Wah, itu tuh kayak sebuah kebahagiaan tersendiri pula ya bagi si seseorang ini. Nah, kayak gitu ya. Kalau dia tanpa effort yang banyak ke hubungan kalian, ya dia anggap ya oke lah, nggak apa-apa lah untuk dicoba jalani. Tapi kalau kamu mengharapkan ya udah, kalau dia sayang, kalau dia cinta, ya udah effort aja lah gitu kan. Nah tapi dia nggak mau gitu loh, karena tadi takut effortnya dia itu tuh tidak berbalas manis oleh kamunya. Semoga bisa paham ya, modal sedikit hasilnya nanti kayak gimana ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau udah ngasih modal banyak hasilnya sedikit atau tidak sesuai dengan harapan, wah ini kacau nih hitung-hitungannya. Nah makanya di situ dia sampai saat sekarang lebih cenderung menahan diri ya ke kamu, lebih cenderung menahan diri, hanya kayak berdoa-doa aja, ya Tuhan semogalah suatu saat adalah kemungkinan sinkronitasnya aku sama Aquarius, tiba-tibanya kamu pertemukan kami di supermarket, tiba-tibanya dia nge-like aku di sosial mediaku, tiba-tibanya Aquarius chatting aku ya, gerakkanlah hatinya dia biar dia aja yang mendekat ke aku, jangan aku yang mendekat ke dia. Aku mendekat ke dia, aku takut Tuhan. Aku malu Tuhan gitu. Aku juga bisa jadi dia yang kayak aku juga nggak paham Tuhan gimana caranya deketin Aquarius ini kembali, tapi setelah aku deketin ya takut juga aku Tuhan, ya ini hidupnya aku saat sekarang bisa justru terobok-obok gitu ya, bisa justru jadi jungkir balik kehidupan aku ini. Jadi kayak dilematis seperti itu ya, kayak terbelah si seseorang ini ya, terbelah dua dia, antara mau menahankan hidupnya dia yang saat sekarang dia jalani tanpa kamu, sama kayak kembali berbagi cinta, berbagi kasih dengan dirimu, wah terbagi. Makanya di situ tuh mari lihat dia dilematis seperti itu ya, dia dilematis di sana. Walaupun dia ingin betul ya, walaupun sebenarnya ingin betul lah gitu ya. Kalau secara emosional maunya dia capcus lah sama kamu secara emosional.
tapi logika akal mentalnya dia itu tuh kok kayak memberikan pertimbangan, ayo hati-hati lo, nanti rumah tanggamu hancur lo, hati-hati lo, nanti Aquarius cuekin kamu lo, nanti dia ngamuin kamu lo, nanti kamu diabaikan lo, nah gitu-gitu. Nah jadi di sanalah yang bikin dia kok agak gentar-gentar gimana gitu ya. Kecuali ya kalau memang kamu masih mau dengan si seseorang ini, dengan apapun itu konsekuensinya ya, kok kayaknya konsekuensi apapun yang terjadi lebih gampang kamu tanggung daripada memperlama kamu menunggu, menanti, berharap ke seseorang ini. Ya udah, kamu gas habis aja ya, sarannya Mari, kamu gas habis aja. Karena kalau kamu gas relationship ini ya, dia akan kalian akan punya pengalaman yang kembali menyenangkan, akan punya pengalaman yang kembali indah ya, setidaknya ya mendapatkan sensasi layaknya sepasang kekasih. Nah, kamu bisa dapat itu ya, dengan usahanya kamu ngedeketin dia, nggak payah-payah ya, kamu nggak payah-payah, kamu hanya colek dikit, oke? Kamu hanya colek dikit ya, minimal kayak model kamu nge-like aja lah statusnya dia gitu ya. Kalau kamu nggak mau hai gitu ya sama si seseorang ini, kamu like aja statusnya dia gitu ya. Atau kamu buka aja blokirnya kamu kalau sampai saat ini kamu masih ngeblokir si dianya. Kadang-kadang kan mau gitu ya, kontradiktif tindakan kita ya. Kita masih nunggu, kita masih berharap, tapi ya kita juga memperumit kedatangannya dia, kan mau kayak gitu ya. Karena ini yang Mari lihat saat sekarang sedang kalian lakukan gitu, memperumit diri sendiri. Tetapi memang begitu ya, kalau untuk sebagai atau untuk mendapatkan sensasi sepasang kekasih, kamu bisa dapat gitu. Tapi jika kamu maunya bukan hanya sebatas itu ya Aquarius ya, maunya kamu ya kamu disahkan, ya kamu dilegalkan ya, kamu diakui terang benderang keberadaanmu gitu ya. Nampaknya ke arah situ ya, itu nggak bisa kamu dapat gitu ya, belum bisa kamu dapat ya, soalnya ternyata masih ada yang lebih penting dibandingkan dengan perasaan cinta ini ya tadi rumah tangga, ya tadi kenyamanan hidup saat sekarang gitu loh ya kenyamanan bersama dengan orang lain, ternyata itu tuh jauh lebih penting gitu loh ya. Cinta bisa dalam ya, kalian bisa saling dalam mencintai, tetapi kalau untuk memiliki, nah itu perkara lain. Itu kalau Mari lihat ya dalam relationship-nya kamu sama si seseorang yang kamu tunggu, yang kamu nanti ini gitu ya. Kalau hanya bisa puas ya mengetahui bahwa dia masih mencintai kamu, dia masih menyayangi kamu, dan kamu mau memberikan kepuasan kepada dia untuk mengetahui bahwa kamu juga sama, yaitu masih mencintai dia, masih menyayangi dia, ya itu yang kalian dapat. Sebatas di situ yang bisa kalian saling bagi ya, itu yang bisa kalian saling terima, bisa impas, bisa adil ya kalau hanya kebutuhannya itu ya di sana. Untuk berjumpa lagi, untuk saling menyenangkan sekejap lagi, ada harapannya gitu ya. Tapi tadi ya harus ada usahanya kamu gitu ya, usaha sedikit aja gitu loh ya. Sedikit aja, nggak usah repot-repot kamu harus melakukan upaya ketemu sama dukun kah ngasih dia sebuah gift yang mahal kah, nggak perlu. Perjuangan upaya bertubi-tubi kah, nggak perlu. Colekan simple, colekan kecil, langsung akan direspon luar biasa ya, direspon cepet gitu ya sama si seseorang ini. Nah kalau sampai saat sekarang kamunya masih terkoneksi sebenarnya dengan dia ya tadi ya, hanya akan seperti ini aja relationship-nya kalian. Kalau kamu menunggu dia untuk melamar kamu, ngeseriusin kamu, lebih memilih kamu,
lebih memprioritaskan kamu. Ya barangkali penantiannya kamu untuk hal itu ya, energi penantiannya kamu untuk dapat hal itu, energinya harus terus kamu genjot gitu, karena kamu masih harus disuruh sabar, berharap gitu ya. Nah di sana, tapi coba kalau kamu berharap sampai kemana hubungan ini? Iya memang nggak bisa, ya memang nggak bisa. Walaupun kamu coba berharap, tapi ya apa yang kamu harapkan itu tuh, mari lihat ya sulit ya untuk kamu dapatkan. Nah begitu ya. Oke baik, sekarang mari akan tarik koin ya, untuk cari tahu apakah bacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Nah koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini zodiaknya kak. Kalau untuk zodiak ya tentu saja ini bukan nunjukin zodiaknya kamu, karena udah pasti kamu Aquarius ya, tetapi ini akan nunjukin zodiak dari pasangannya kamu. Oke, udah baik, mari awali dari inisial U. Ada udara, F, ada Fanta, N, ada nama, B, ada bunga, J, ada juara, C, ada cinta, I, ada istimewa ya. Oke baik, mencintai tapi tidak saling memiliki ya, repot juga ya kalau terlibat dalam pengalaman yang seperti ini ya. Tapi ada indah-indahnya ya, sakit-sakitnya ada, tapi kalau sakitnya itu tuh diterima, dia akan berubah jadi indah ya. Baik, kemudian ada energi dari Scorpio, ada energi dari Aries, masuk energi dari Leo, Sagittarius ada di situ, Cancer ada energinya, Libra ada energinya, dan ditutup oleh energi dari Scorpio kembali. Oke lah, itu aja mungkin yang bisa Mari sampaikan, nggak lama-lama ya, hanya durasi 17 menit, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.